Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Rizky. Nah, kali ini kita akan mencoba mendalami tentang ejaan. Kalau di video berikutnya kita sudah mengulas penulisan tanda baca, kemudian juga sudah mengulas penulisan huruf. Nah, kali ini yang ketiga tentang penulisan kata. Jadi memang ejaan hanya fokus kepada tiga hal: penulisan tanda baca, penulisan huruf, dan penulisan kata. Nah, ini diperlukan bukan hanya kalangan siswa saja, tapi mahasiswa pun perlu tahu. Bahkan pekerja pun perlu tahu, terutama yang bekerja di bidang administrasi, kearsipan, tulis menulis, ya. Nah, ini berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia tahun 2015, PUEBI atau biasa disapa EBI. Sudah Bapak tuliskan inti-intinya apa saja dari penulisan kata kali ini. Bisa dilihat di hadapan kalian. Ini juga penting untuk yang ingin ikut seleksi ya SBMPTN ya, karena tahun ke tahun sering muncul tentang penulisan kata ya, selain huruf dan tanda baca. Kita simak bersama. Nah, apa saja yang akan kita ulas kali ini? Yang pertama ada penulisan kata non-Indonesia. Nah, apa saja contohnya? Misal, misal ya, ini kan nama aplikasi. Ya, apakah nama aplikasi itu ditulisnya miring? Bedakan dengan activity. Apakah keduanya miring? Nah, ternyata penulisan kata non-Indonesia ya, dari bahasa Inggris, misal bahasa Belanda, bahasa Italia, jika kata tersebut menunjukkan aplikasi atau nama perusahaan atau nama acara, nah itu ditulisnya tetap tidak miring. Beda halnya kalau bukan nama aplikasi, bukan nama acara ya. Nah, contoh apa? Dimiringkan atau bisa kita kasih garis bawah. Kalau diketikkan gampang ya, tinggal italik saja gitu. Nah, itu untuk penulisan kata non Indonesia atau orang biasanya menyebut kata asing ya gitu. Jadi memang kita banyak menyerap kosakata dari bahasa non Indonesia, bahasa Belanda, bahasa Inggris ya, bahasa Sanskerta, bahasa Prancis dan lain-lain. Kemudian yang kedua, untuk penulisan kata depan ya, kata depan itu contohnya apa? Di, ke, dari, pada, daripada. Nah, seperti apa penulisannya? Ini seringkali keliru juga ya, hati-hati. Memang ejaan ini berkembang dari masa ke masa. Contoh penulisan di saja, di. Ini tahun 1972 di ini disatukan, misal di rumah. Nah, ini benar tahun 72 ya. Tapi kan sekarang sudah berubah ejaannya jadi ejaan Bahasa Indonesia 2015. Nah, seperti apa? Bahkan sejak EYD pun sudah berubah. Untuk penulisan kata depan itu dipisah. Nah, ini salah ya, maaf ya. Jadi tuh, untuk penulisan kata depan dipisah, terutama di yang dipadukan dengan tempat ya, misal di rumah, di sana, di sini, di situ gitu. Ya. Kalau aktivitas, nah itu di-nya berupa imbuhan, berarti dimakan, diminum, disatukan penulisannya itu untuk di. Nah, ini ya, ini imbuhan ya. Nah, kata
kata berimbuhan masuknya. Jadi kalau kata berimbuhan memang dirangkai penulisannya. Itu. Kita lanjut. Untuk penulisan kata baku dan non baku. Nah, ini poin ketiga ya. Kata baku dan non baku. Contohnya apa? Misal contohnya ada kata Nah, kira-kira mana yang baku, mana yang tidak baku. Untuk ukuran kebakuan, kita bisa melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima. Nah, kalian bisa mengunduhnya di Play Store. Itu ada KBBI kelima, ya. Limanya pakai angka Romawi, ya. Warna biru atau latarnya. Nah, yang baku yang mana? Di KBBI pun ada yang tidak baku memang. Ya, ditandai yang tidak baku, yang baku ada. Nah, apotek atau apotik. Nah, ternyata yang baku itu apotek. Nah, mengapa? Karena penjaganya namanya apoteker, ya, bukan apoteker. Seperti itu. Nah, ada juga yang lain, misal maaf keterbatasan media, jadi harus dihapus. Nah, mana yang baku, praktek atau praktik? Seringnya pakai yang mana? Nah, tadi ingat standar kebakuan memang diatur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya. Nah, jadi yang sering kalian lihat di luar sana belum tuh baku. Misal melihat pelang, praktek, dokter. Wah, ini udah pasti baku karena dokter, nggak mungkin salah. Belum tentu, ya. Untuk ukuran kebahasaan bukan berarti yang sering digunakan itu baku. Tidak. Jadi patokannya ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk kata. Yang baku yang mana? Nah, sama seperti apotek-apotek bisa kita kaitkan dengan bentuk lain. Kalau tadi ada apoteker, nah sekarang ada nggak praktekum? Kan tidak ada, adanya praktikum. Tuh. Ini yang baku. Itu contoh. Masih banyak sebenarnya. Contoh ada nasihat. Nah, ini yang baku, ya. Ada pakai U atau pakai W yang baku. Ternyata yang baku pakai U, kwitansi. Ya, meskipun di tempat-tempat fotokopi misal banyak dijual kwitansi itu pakai W, kita pastikan baku, belum tentu. Karena tadi patokan kebakuan bukan yang sering digunakan, ya, tapi Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, ini yang baku. Ya, masih banyak lagi. Jadi itulah pentingnya kita banyak membaca, ya. Nah, kosakata baku ini digunakan untuk ragam yang ilmiah. Itu ketika membuat makalah, membuat karya tulis ilmiah, jurnal, penelitian, itu diwajibkan menggunakan kosakata yang baku. Ya, bahkan ketika kalian membuat poster, misal, membuat surat resmi, misal, itu diwajibkan, dianjurkan menggunakan kosakata yang baku. Gitu. Boleh nggak pakai yang tidak baku? Ya boleh-boleh saja. Untuk ragam non formal, misal ngobrol dengan teman, boleh saja. Jadi tidak ada istilah halal dan haram dalam penggunaan kosakata, ya. Nah, lanjut ya. Ini masih banyak sebenarnya, tapi nanti akan kita ulas lagi. Poin selanjutnya ada proleksen. Nah, mungkin baru mendengar apa sih proleksen itu. Nah, proleksen itu bentuk terikat, ya, bentuk terikat. Jadi dia harus menempel pada bentuk yang lain. Contohnya ada kata pra, ada pasca. Ini misal contoh ya. Pra, ketika bertemu dengan sejarah. Pra itu kan artinya sebelum, ya. Pra sejarah. Apakah disatukan atau dipisah penulisannya? Nah, pra dan pasca itu masuk ke bentuk terikat. Namanya terikat berarti harus dirangkai, bersatu dengan bentuk yang lain. Jadi tulisannya pra sejarah, pasca sarjana, ya, dikaitkan, dirangkai. Kecuali, nah hati-hati,
ketika bentuk terikat ini bertemu dengan kata yang diawali huruf kapital. Contoh, ada pasca, nah, lebaran. Nah, dia ternyata kalau pasca lebaran itu menggunakan tanda hubung itu. Ya. Dia mengaitkan, apalagi misal ada se, ya, se itu ada yang bentuknya kata berimbuhan juga sama se, ya, juga sama, hati-hati. Ada tra, pasca, intra, ekstra, ya, itu. Jadi ada banyak bentuk terikat, ya, yang memang penulisannya perlu dirangkai. Kita lanjut ke kata serapan. Apa sih kata serapan itu? Jadi memang kita banyak menyerap dari kosakata non Indonesia, ya. Cikal bakal bahasa Indonesia pun dari bahasa Melayu, ya, awalnya itu. Kita dijajah sekian lama oleh Belanda, tentunya berpengaruh juga terhadap kebahasaan itu. Nah, banyak menyerap dari bahasa Belanda, Inggris, Melayu, Sanskerta, Portugis gitu. Nah, contohnya ada kata aktivitas itu. Kan dari activity, productivity diserap jadi produktivitas. Nah, seperti apa penulisannya? Nah, itu dalam ejaan bahasa Indonesia atau PLD ada. Mengapa bisa jadi aktivitas, tidak activity misal. Atau kata real, ya, real. Nah, mengapa jadi, nah, ini ada penyesuaiannya, bisa disesuaikan dengan pelafalan juga. Ternyata banyak hal lah menjadi faktor mengapa ada kosakata yang diserap dari bahasa non Indonesia ke bahasa Indonesia. Kita lihat nih, kasusnya banyak terjadi di soal-soal ujian. Contohnya ada kata yang baku, ya, aktivitas atau aktivitas, nah, pakai F atau pakai V. Nah, itu dia yang baku. Ini kan dari bahasa Inggris, activity, ya, bukan aktif ditambahkan itas. Kalau aktif ditambahkan itas jadi ini, ya, tapi ternyata diserap dari activity, ya. Nah, jadi yang baku yang ini. Begitupun dengan produktivitas itu dari bahasa Inggris, productivity. Nah, ada lagi standarisasi. Nah, yang baku yang mana? Standarisasi atau standarisasi. Nah, ini ada D dan tidak ada D. Ternyata yang baku ya ini standarisasi, karena dari bahasa Inggris standardization itu. Ini contoh kata serapan, ya, jadi kata yang diserap dari bahasa non Indonesia ke bahasa Indonesia. Jadi kata yang sudah diserap itu ya sudah menjadi bahasa Indonesia. Tuh. Selanjutnya, nah, ada kata berimbuhan. Nah, ini kasusnya yang sering muncul di ujian itu menyontek. Nah, menyontek atau mencontek, misal mengkonsumsi atau mengonsumsi. Ya, mengon atau mengkon. Nah, itu mana yang baku kira-kira? Nah, ini kan berimbuhan, dia menggunakan me, ya. Tuh. Nah, seperti apa yang bakunya? Nah, ternyata ada aturannya. Jadi ketika ada imbuhan me, ya, atau pe, nasal, ya, bunyi hidung. Ketika bertemu dengan kata yang diawali huruf K, T, S, P, ya, jadi kata
yang diawali huruf K, T, S, P, kata dasar ya, dia lebur, hilang, lebur. Nah contohnya mengonsumsi, ini kan dari ditambah konsumsi ya. Konsumsi diawali huruf K, itu K, jadi dia hilang, lebur. Nah yang baku ya ini. Kasus yang kedua, menyontek atau mencontek. Nah kita lihat dulu kata dasarnya. Kata dasarnya apa? Contek atau bukan? Ternyata kata dasarnya itu sontek. Jadi bukan contek. Kalau contek tidak lebur, ini yang benar. Tapi kalau contek berarti lebur. Ini yang baku ya. Menyontek seperti itu. Jadi itu penulisan kata berimbuhan ya. Nah tapi tidak berlaku penuh ya. Maksudnya apa? Tidak semua kata yang diawali huruf K, T, S, P itu wajib lebur. Misal ada kata kaji. Nah ini kasus yang berbeda. Jadi ada pengecualian namanya. Jadi tidak berlaku peleburan jika nah pertama, nah untuk membedakan makna. Jadi kaji ini bisa dua, bisa lebur, bisa tidak, bisa mengaji, bisa mengkaji, tergantung dari makna yang ingin dicapai. Kan tidak mungkin dipaksakan lebur jika kalimatnya saya mengaji buku kimia, jadi aneh ya. Jadi mengaji saat kalimatnya dia senang mengaji di masjid atau dia sedang mengaji Al-Quran, contoh. Jadi jangan dipaksakan lebur kalau konteks kalimatnya tidak cocok gitu. Ini pada kasus kaji. Yang kedua, tidak lebur jika, nah ini kan konsumsi setelah huruf K itu huruf O, sontek setelah huruf S itu huruf O, vokal ya. Jadi ketika setelah K, T, S, P itu huruf konsonan lagi, atau nama lainnya klaster, jadi rangkap konsonan. Contoh kritik. Nah ini tidak lebur, tetap jadi mengkritik seperti itu. Transfer, mentransfer. Produksi, memproduksi, tidak memproduksi. Ya itu aturannya. Dan yang ketiga, kita lihat konsumsi berapa suku kata. Konsumsi 3 suku kata. Nah, sontek 2. Nah, tidak berlaku peleburan jika kata SP ini mewakili kata yang hanya satu suku kata. Contoh, ada kata pel, kan tidak mungkin jadi mengeel, P-nya hilang, tetap dia mengepel itu, karena pel hanya satu suku kata ya, paham? Sah juga sama, mengesahkan, tidak lebur, tidak mengeahkan. Baik, itu dia penulisan kata berimbuhan. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan atau diketik di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan jika ingin menambah wawasan lagi bisa unduh juga Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI ya, tahun 2015 di Google banyak. Jangan lupa like, subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.